Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi ya. Tadi ada gangguan sedikit, biasa trouble sinyal ya. Trouble sinyal yang nggak pas intinya. Trouble sinyal. Nah, di sini biasa semuanya itu kan seperti yang tadi saya omongkan, mungkin ada satu putus ya, putus. Intinya putus. Jadi manusia itu tidak luput daripada dari itu ya dari yang kuasa. Intinya semua apapun itu kehendak yang kuasa. Kalau kita belajar perkutut atau ngomongkan perkututan, itu sebenarnya halnya nggak bedanya kita mengomongkan diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri tidak bisa menjalankan apa itu namanya rasa, ya akan semuanya tidak akan ketemu gitu loh. Makanya kalau seorang perkutut itu jangan gede rasa atau belajar mengendalikan rasa. Rasa keserakahan jangan terlalu, raksa memaksakan jangan digunakan. Karena perkutut itu bukan rasanya untuk untuk terlalu kita pengen terus bukan, tapi rasanya perkutut itu bagaimana kita dalam satu perkutut itu kita memahami atau meniteni, kalau kata wong Jawa iki. Niteni gerak-gerike, anggungannya dan semuanya. Nah, setelah kita tahu gerak-geriknya, anggungannya dan semuanya, dan kita akan terus mendasari dengan ke dalamnya yaitu ilmu rasa. Rasa mencintai dia, rasa mengasihi dia, dan rasa untuk saling bisa berpadu. Makanya kalau ngomongkan perkutut kadang orang berasosiasi dengan hal-hal yang seperti ini semua itu ada karena semua itu ciptaan Allah, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Kita wajib mensyukuri bahwa di dalam perkutut itu memiliki jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Nah, dan untuk hal perkutut itu kalau kita cari, kita seneng apa yang gimana, kalau kita memaksakan itu hasilnya pun tidak akan mendapatkan sesuatu yang nikmat, tapi ya kekurangan lah, selalu kurang dan selalu kurang, karena manusia itu tidak luput dari sifat serakah dan pengen terus punya. Nah, terus ini pompong adikku lanang ki pujaku Suma ki nonton, WA-mu diaktifno, aku iku goleki WA-mu ra kenek, intine aku arep dolan nggenmu. Adimu ki wingi ngejak dolan nggenmu, kowe digoleki ra kenek, terus WA-mu lho diaktifno, Cil. Ngono dhisik, lanjut kita ke perbincangan ya. Nah, kadang orang bingung masalah ngomongkan gini. Di dalam hitungan kaki sisik perkutut itu juga memiliki perbedaan. Ada yang dari sini begini, ada yang dari sini begini, ada yang dari sini begini. Nah, ketika kita menghitung atau memahami semuanya, nah makanya kunci kenapa kok harus diri sisi, karena di sisi itu suatu tingkat dan derajat gitu loh. Ketika tingkat itu tinggi, derajat tinggi, sisik akan tinggi. Makanya ketika burung yang memiliki sisik tinggi itu memiliki aura atau keteradang, dia sifatnya tinggi. Makanya di situ dipecah-pecah. Nah, dalam pecah-pecah atau bilangan-bilangan itu ada yang diomongkan wanci. Itu hitungan wanci, atau yang diomongkan wanci ku mau intinya penghitungan sisik yang disebut dengan wanci. Wanci itu hitung semua. Wanci itu wanci ning dihitung kabeh ku. Jadi dari ujung kaki tengah sampai ujung kaki ini. Nah, itu global, atau yang diomongkan sekarang udah nasional, tinggal ambilnya aja. Enaknya aja untuk menghitung jenenge wanci. Itu di dalam mungkin di dalam apa primbonnya, apa kata-katanya dari sesepuh itu ngomongke wanci. Jadi diwancek nih sisiknya diwanci. Sisik diwanci ku mau dihitung kabeh dari ujung pangkal ujung tengah sampai ke ujung sini. Nah, di dalam hitungan wanci itu harus benar-benar teliti, karena
kita nggak paham, ada yang pecah, ada yang ini, kadang kita hitung semua menjadi sisik yang sangat banyak. Nah, di wanci ada hitungan wanci, terus di situ ada lagi hitungan yang namanya mukti. Hitungan wanci, mukti, lan pilah. Nah, wanci, mukti, pilah. Wanci, mukti, pilah. Nah, lek mukti itu hitungnya cuman dari ugel-ugel ke bawah. Itu hitungan mukti. Mukti itu yang diomongkan mukti itu membuktikan dirinya dia itu, makanya enak hitungan gur dihitung teko jari tengah karo jari tengah kanan kiri, kadang dibagi pitu, nah dan sebagainya kan. Itu tergantung karo keyakinan orang sendiri-sendiri. Nah, ketika menghitung mukti tadi, jari tengah itu makanya diomongkan mukti, karena burung perkutut itu membuktikan dirinya di dalam jari 3 atau jari 4-nya itu. Maksud membuktikan diri, dia bertanggar ataupun turun ataupun madal apapun, dia di jari 3 itu gitu. Nah, di dalam jaringan itu makanya dinamakan mukti. Nah, pilah itu dihitung cuman jempolnya aja. Jadi pilahan atau belahan dari jari 3 gitu. Itu mukti dalam hitungan sisik-sisik perkutut ya. Intinya dalam hitungan sisik-sisik perkutut. Nah, di sini kita harus saling memahami. Dan kadang orang menyalahkan hitungan ini salah, hitungan ini salah. Sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah. Semua benar. Karena semua ada bukunya gitu loh. Ada wanci, mukti, pilah. Nah, di dalam pilah itu yang dihitung hanya jempol gitu loh. Oh, ntar Mas ya, Mas Nanang kunang sabar. Ini kita lagi ngobrol dulu. Ntar kita bisa bahas yang ini. Kita ngobrol dulu yang ini ya. Nah, supaya dulur-dulur itu nggak salah. Ntar kadang menyalahkan, oh hitungannya itu begini, hitungannya ini begini, hitungannya ini begini. Enggak, semua hitungan itu sama. Karena punya nama sendiri-sendiri gitu loh. Ada nama yang namanya wanci, yaitu tadi mukti dan pilah. Nah, di situ kita harus pahami. Nah, kalau kadang orang nggak tahu ya, orang nggak tahu itu hanya ngomong, wah hitungannya salah, yang ini enggak. Semua hitungan itu udah ada dasarnya, dan itu pun ada gurunya. Makanya di tanah Jawa itu enek sing diceritakne Pendhita Pitu Wali Songo. Nah, itu di dalam Pendhita Pitu Wali Songo itu mungkin ajarane dhewe-dhewe. Teko pendhita iki ngomongin ngene-ngene, teko wali sing kene ngene-ngene. Nah, itu semua tuh sebenarnya cuman hanya penyampaian yang berbeda-beda. Tapi kalau kita dasari, kita semua sebenarnya tujuannya sama gitu loh. Jadi maaf ya, ini bukan kita sok tahu apa gimana, kita sekedar sharing itu saling membagi atau saling mengerti atau saling apalah. Yang penting intinya kita itu supaya nggak beragosimisasi atau apa itu ya mau namanya ngono kayak. Intinya supaya jangan sampai ngomong menyalahkan yang ini enggak. Jangan menyalahkan seperti itu. Sebabnya di situ ada hitungan yang dinamakan wanci, mukti dan pilah. Wanci, mukti dan pilah. Hitungannya dihitung wanci wae men penak. Nah, hitung wanci itu hitungan semua. Kalau mukti itu hitungan cuman dari ugel-ugel sampai ke sini. Hitungan pilah itu jempol. Nah, terus enek meneh. Selain itu, di situ terbagi antara kalau nggak salah itu hitungan sisik itu 1 wanci, mukti, pilah, terus susun, pondasi, runcah, waringin. Nah, itu berarti ada berapa? Hitungannya berarti ada 7. Nah, itu berarti ada Pendhita Pitu yang ada di situ. Nah, makanya kadang di sini orang yang kadang hanya memahami seserampatan we. Nah, kadang ilmu yang seserampatan inilah yang kadang kurang dipahami. Makanya di sini saya buka semuanya ya, dari wanci, mukti, pilah, susun, pondasi, runcah, lan waringin. Nah, wanci, mukti, pilah, susun,
pondasi, runcah, waringin. Nah, nah kalau hitungan susun itu hitungan ke tengah, anak tangga atau sing dijenenge pring sebungkul atau utawa apa ya, sisik tanpa belah. Nah, itu sing dijenenge sisik susun utawa sisik pring sebungkul utawa sebagainya. Nah, iku anak tangga. Jadi dari sini ujung apa dari mana terus menyusun sangat rapi, itu sing jenenge sisik susun. Dan kalau ngomongkan masalah derajat bagaimana yang kuwi iki kita nah. Pondasi itu pecah beraturan. Maksud pecah beraturan kayak sisik Rajawana dan sebagainya itu jenenge pondasi, sisik pondasi atau sisik Rajawana. Nah, atau sisik banyak lah di situ kayak Rajek Wesi juga bisa diomongkan kalau kanan kirinya rapi, sisik pondasi itu memiliki aura yang sangat gimana gitu kan. Runcah itu sisik yang berantakan tidak beraturan. Nah, itu kalau kita ngambil dari atasnya ya. Setelah hitungan bawah kan kita ngomong, sekarang kita hitungan di atas. Nah, terus waringin belah separuh kanan dan kiri. Nah, belah separuh kanan kiri kayak Rajawana ya, Rajekwana itu Rajekwana atau yang diomongkan Banyumili itu bisa ke bawah dan ke belakang dan masih banyak sebagainya. Terus ini kalau kita ngomongkan kaki ke atas, nah seperti itu. Terus di belakangnya lagi ada yang dinamakan Roncomoyo, Kolocokro, Roncomoyo, Roncoan iki ya. Ngapurane tadi ada yang telepon. Nah, ntar kita telepon kembali ya. Maaf. Ini lagi ngobrol sebabnya. Nah, di situ. Nah, dalam penghitungan itu, makanya kalau kita hitung, kenapa Mbah katanya kalau kita pakai pikat kok sisiknya yang gede nggak boleh atau gimana? Bukannya nggak boleh, semua bisa. Cuman kan kita itu mengejar sesuatu yang mungkin lebih enak ya, atau yang lebih dibilangkan wong mancing ki gampang ulian, ibaratnya gitu, apa gampang dapatan. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kita nyari sisik yang benar-benar setarap, sepadan sama musuh yang akan kita hadapin di hutan. Kan kita nggak tahu musuh di hutan itu kayak apa. Makanya kalau kita pakai sisik tinggi kayak 41, 43, 42 dan ke atas kan sisik tinggi. Ya kalau musuhnya itu dapatnya cobalah perhatikan. Ketika kita pakai sisik tinggi, minimal kita kalau mikat hasil dapetannya pun selalu sisiknya tinggi. Toh kalau dapat sisik yang kecil mungkin sekedar hanya selingan aja gitu loh. Nah, tapi kalau kita pakai sisik yang standar, rendah atau yang gimana, mau kecil mau tinggi akan ikut gitu. Nah, di situ sih dianjurkan sisik 37. Karena sisik 37 itu sisik tengah-tengah. Kebesar dia berani, kekecil juga dia ikut. Makanya saya bilang sisik 37 itu yang terbaik. Gitu. Ya, intinya segitu aja dulu. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.